Kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau misalnya berapa sih pendapatan YouTuber Shorts kalau misalnya kalian fokus ke genre luar negeri ya? Karena apa? Karena sangat berbeda sekali kalau misalnya kalian bikin YouTuber Shorts itu kontennya itu dari luar negeri ke dalam negeri, itu sangat berbeda sekali. Dari RPM-nya, dari segi penghasilannya, dari segi pendapatannya itu sangat jauh. Karena ya bisa dibilang kalau misalnya kalian bikin satu video itu cuma dapatnya ya kurang lebih paling kalau 1 juta view itu kalau YouTube Shorts di Indonesia ya itu 200.000. Nah, tapi kalau luar negeri itu bisa nyampe ya 1 jutaan katanya begitu. Nah, tapi di sini gue mau langsung aja kayak survei lah ulasanya lah. Dan ya cari-cari beberapa referensi yang kebetulan nih dapat satu referensi yang menurut gue oke banget ya. Nama channel itu Story Talk. Jadi dia itu udah bikin kayak konten berapa banyak sih penghasilan yang didapetin dari YouTube Shorts kalau misalnya lu fokus ke genre luar negeri ya. Dan kebetulan sebelum kita tahu penghasilannya, jadi teman-teman di sini tuh kayak bikin konten kayak ya bukan kesedihan juga sih, kayak respect binatang segala macamnya. Dan ini ya bisa dibilang bagus banget sih menurut gue sih, karena ya sangat menyentuh sekali kalau misalnya dari segi hati nurani ya. Dan bagus banget konsepnya, jadi dia kayak story gitu, storynya tapi nggak story terlalu panjang atau terlalu pendek, jadi ya simple gitu. Dan penontonnya itu lumayan guys ya, paling tinggi itu 12 juta dan paling sedikit paling 9,4, 1.000 juga pernah, 100.000 juga pernah, 715 juga pernah. Dan dia itu kebetulan nguploadnya itu 1 hari sekali. Nah, dan dia mulainya itu sekitar tanggal 30 Juli 2024. Dia berarti belum ada 2 tahun lah, baru ada 1 tahun setengah lah. Nah, ya lumayan lah baru ngeposting 1000 video. Berarti seharinya itu dia bisa ngupload sekitar ya kurang lebih 1-2 video untuk video Shorts ini ya. Dan lumayan cuy pendapatannya guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini channelnya dia sendiri. Waktu lagi searching, nama asli channelnya itu Money Mind Unfiltered. Nah, jadi dia itu dari awal sampai akhir, nah lu bisa lihat ya guys ya, totalnya itu $10.647.000 cuy, gelo goddamn. Nah, ini dari dia bikin konten tuh 7 bulan yang lalu. Berarti sekarang kan gue bikin kontennya itu di November. Nah, berarti November 11 kurang 7 itu berarti 4 di bulan April, berarti sebelum dia itu mencapai ya 1 tahun pas ya. Jadi ketika dia di bulan April bikin konten masih 151.000 dan sekarang 193.000. Nah, ini nih lebih pandainya orang YouTuber luar tuh, yaitu nggak mandang subscriber ya. Dan juga tentunya dengan ya bisa dibilang dari bulan April sampai bulan sekarang November dia cuma dapetin 2.000 doang. Tapi gila cuy, dia aja nggak nyampe setahun aja udah nyampe $10.000 ya. Nah, teman-teman kalau comparein $10.000 itu berapa, kebetulan segini guys. Untuk $10.000 kalau misalnya di change-in ke rupiah, kurang lebih dalam 1 tahun yaitu bisa dapat 166.825.000. Nah, kalau dibandingin sama ya segmen luar negeri ke dalam negeri gitu. Dan tentunya sangat berbeda sekali. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau fokus, kalau udah pernah bikin konten yang dalam negeri nih sebelum nih, kayak fokus ke mungkin meme atau nggak apapun itu, nah teman-teman mau fokus ke luar negeri tentunya itu sangat susah kalau misalnya teman-teman nggak mulai dari awal atau nggak mulai dari nol. Dan ada beberapa orang dalam negeri juga ya, orang kita lah, orang bangsa Indonesia lah, mereka tuh bikin konten yang segmen luar negeri itu juga banyak yang sukses ya. Dan teman-teman bisa searching aja beberapa nama. Tentunya kalau misalnya teman-teman cari kayak contoh gini guys ya, orang luar negeri tuh udah beberapa banyak, mana ya, kalau nggak salah gue udah subscribe dah, cuman ada lah, teman-teman cari aja nanti lah. Pokoknya banyak lah orang-orang luar negeri tuh orang-orang Indonesia yang mereka bikin konten luar negeri. Dan tentunya segmen luar negeri tentunya ini sangat worth it banget kalau teman-teman mau fokus untuk mendapatkan cuan dari YouTube itu sendiri ya. Dan ini dia tuh upload, nah ini kelihatan guys ya, kalau misalnya dia upload itu ya lumayan jauh tuh range-nya ya, dari Desember 17. Enggak, ini yang most view kayaknya nih, kelihatan banget nih. Nah, jadi dia itu ngupload itu sehari bisa dua kali tuh. 2 kali, bahkan bisa sekali juga, tergantung dia ya maunya lah paling lah, karena kan udah lumayan juga ya. Dan kalau misalnya dilihat juga dari sebelumnya juga ya, intinya dia konsisten sama 1 hari 2 video Shorts. Dan ya naik turun, nggak semestinya dapat sehari itu bisa nonton yang 10.000 atau nggak 20.000 atau nggak
100.000 atau nggak 1.000 itu naik turun pastinya. Dan kalau misalnya ditotalin ya kayak gini untuk grafiknya guys ya. Dan tentunya algoritma tuh sangat ya mendukung banget kalau misalnya teman-teman fokus ya. Dan dia itu untuk selama 90 hari dapatnya $8.000. Nah, buat teman-teman yang mau cari tahu berapa sih $8.000, nah kurang lebih 133 juta untuk ya 90 hari atau 3 bulan cuy. Gokil nggak? Gokil anjing. Nah, mungkin itu ya guys ya. Kita ngebandingin YouTube Shorts bangsa kita, bahasa Indonesia, sama konten segmen luar negeri. Menurut kalian gimana guys? Pendapatan kalian coba tulis di kolom komentar. Let's go.